Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman alumni Sekolah Pewarta Mimbar Angkatan Ketiga yang sudah mau menjadi penyelenggara dalam acara ini. Dari mula hanya bicara-bicara dengan Ibu Cynthia, akhirnya juga bisa terlaksana acara ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Kristus, kita baru saja masuk di dalam bulan Oktober. Dan bulan Oktober ini di dalam Gereja Katolik dikenal sebagai bulan untuk berdoa Rosario. Sedangkan kalau bulan Mei, kita kenal sebagai bulan Bunda Maria. Nah, seringkali orang tidak bisa membedakan antara bulan Bunda Maria dengan bulan doa Rosario. Karena pada saat bulan Mei, bulan Bunda Maria, kita berdoa Rosario juga, bulan Oktober juga doa Rosario juga. Sehingga kadang-kadang orang pikir ya ini cuma namanya saja yang beda, tetapi sebenarnya sama. Bapak Ibu, mari hari ini, malam ini saya ingin mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat kenapa sebenarnya pada bulan Mei Gereja Katolik mengajak kita untuk berdoa Bunda Maria, dan kenapa pada bulan Oktober dikatakan sebagai bulan Rosario. Silakan mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Oke. Next langsung. Yang slide kedua. Cari apa ini? Slide yang kedua, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, Gereja Katolik menetapkan bulan Mei sebagai bulan devosi kepada Bunda Maria, sedangkan bulan Oktober adalah bulan untuk berdoa Rosario. Maka mari yang pertama kita coba melihat dulu dalam pengertian yang paling simple, devosi itu apa? Devosi itu adalah suatu bentuk kegiatan rohani yang bukan liturgi resmi Gereja Katolik, tetapi merupakan suatu kegiatan rohani untuk menumbuhkan iman dengan menghormati dan menghayati sifat-sifat Allah yang tampak pada pribadi-pribadi orang kudus. Jadi, devosi dapat dilakukan dalam bentuk doa, lagu-lagu pujian, atau kegiatan-kegiatan tertentu. Contohnya devosi kerahiman ilahi, devosi hati kudus Yesus, devosi orang-orang kudus, termasuk juga devosi kepada Bunda Maria tentunya. Jadi tolong perhatikan, devosi ini kita bukan memuja orang kudusnya, tetapi kita mau mencari sifat-sifat Allah yang diteladani, yang tampak pada diri orang kudus itu. Nah, karena ini bukan liturgi resmi Gereja Katolik, maka devosi ini tidak harus saudara dan saya lakukan. Jadi pengertiannya seperti ini. Kalau Anda dan saya tidak melakukan devosi ini kata mudahnya bukan dosa gitu loh. Karena ini bukan suatu keharusan. Tetapi kalau Anda lakukan, tentu ini adalah sesuatu yang baik untuk menambah iman kita. Kalau kita mencintai seseorang, tentu kita tidak hanya melakukan apa yang mesti. Pasti kita akan mau melakukan sesuatu yang sekiranya dapat menggembirakan orang yang kita kasihi. Jadi, kalau saudara dan saya hanya beriman dengan apa yang mesti saja, apa yang nggak dosa saja, ya artinya kita baru pada taraf yang paling awal. Jadi devosi ini sangat baik untuk bisa meningkatkan pengetahuan iman, untuk menumbuhkan iman kita. Nah, karena juga ini bukan liturgi dari suatu liturgi resmi Gereja Katolik, maka susunan dari suatu devosi tidak baku. Artinya tidak harus seperti itu. Kalau misalkan urut-urutannya sudah baku, harus seperti itu. Tapi kalau suatu devosi, ya bisa bermacam-macam, bisa disesuaikan dengan situasi, kondisi dari umat atau keadaan pada saat itu.
Jadi ini pengertian devosinya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke bulan devosi kepada Bunda Maria. Kenapa bulan devosi ini diambil pada bulan Mei? Bapak Ibu, di negara-negara belahan utara yang mengenal 4 musim, maka bulan Mei adalah awal musim semi. Nah, pada awal musim semi itu, tanaman-tanaman yang seperti mati suri pada saat musim dingin kembali menghijau. Dan orang melihat ada suatu kehidupan baru yang kembali dimulai. Ini bukan hanya di negara-negara Eropa atau Amerika saja. Kita juga tahu bahwa tahun baru Imlek juga adalah suatu tahun baru untuk menyambut musim semi. Suatu musim yang dianggap suatu kehidupan baru. Nah, apa artinya secara rohani kita? Mari kita lihat. Dosa itu membuat manusia mati secara rohani. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Banyak orang sudah hafal dengan Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Apa artinya? Pada kenyataannya banyak orang berdosa, termasuk saudara dan saya. Kita juga orang-orang berdosa, tapi sampai sekarang masih belum mati. Lalu apa maksudnya upah dosa adalah maut? Yang mati itu bukan jasmani, tetapi rohani kita yang mati. Apa yang dimaksud dengan roh kita mati? Apa yang dimaksud rohani kita mati ketika kita berdosa? Artinya kita tidak lagi mampu untuk mengenal siapa Allah yang harus kita sembah. Dan kita tidak bisa mengenal lagi, tidak dapat mengerti apa yang Dia kehendaki dari kita. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat ini. Di dalam kitab Kejadian, dikatakan bahwa ketika manusia-manusia pertama belum berdosa, mereka hidup di dalam suatu kebahagiaan yang luar biasa di Taman Eden. Kebahagiaan itu bukan karena lengkapnya Taman Eden, bukan karena indahnya Taman Eden. Bapak Ibu boleh cari di dalam Alkitab, tidak pernah disebut bahwa Taman Eden adalah taman yang sempurna karena semua ada di sana. Atau Taman Eden adalah sesuatu yang sangat-sangat indah. Tidak. Kebahagiaan mereka di Taman Eden adalah karena relasi antara mereka dengan Tuhan dan relasi di antara mereka sangat-sangat indah, sangat-sangat akrab. Dikatakan di dalam kitab Kejadian, sekalipun mereka telanjang, tidak ada sesuatu pun yang harus mereka malui. Sekalipun tidak ada apa-apa yang menutupi diri, tidak ada yang sesuatu yang harus disembunyikan, yang harus dimalui antara mereka dengan Tuhan dan di antara mereka. Inilah kebahagiaan. Inilah kedamaian. Nah, tetapi ketika manusia pertama berdosa, apa yang terjadi? Begitu mereka berdosa dan mereka mendengar ada suara Allah, mereka jadi takut. Mereka bersembunyi. Mereka mencoba menutupi ketelanjangan mereka. Jadi tadinya Allah mereka anggap sebagai ayah yang baik, yang kedatangan dia dirindukan. Mereka ingin ngobrol, ingin dekat dengan ayah mereka, dengan sang bapa. Tetapi ketika mereka berbuat dosa, mulai timbul ketakutan, mulai timbul kegelisahan, mulai timbul kebingungan. Mereka tidak lagi melihat Allah sebagai sosok bapa, tetapi sudah melihat seperti sosok hakim yang akan menghukum. Jadi akibat dari dosa kelihatan sekali tidak lagi mengenal siapa Allah yang kita sembah dan tidak mengerti lagi apa yang dikehendaki Allah. Tidak mengerti apa yang dikehendaki Allah. Apa sih kehendak Allah?
Kehendak Allah adalah agar saudara dan saya hidup di dalam kebahagiaan. Sama seperti seorang bapak, orang tua. Apa sih yang dia kehendaki buat anak-anaknya? Anak-anaknya hidup dalam kebahagiaan. Jadi kalau dikatakan dengan dosa, kita tidak mengenal siapa Allah, dan kita tidak tahu apa kehendaknya, berarti saudara dan saya kehilangan kepekaan apa yang bisa membuat kita bahagia, apa yang bisa membuat hidup kita damai. Itulah kematian rohani. Nah, berikut. Akibat nyatanya manusia hidup di dalam penderitaan, gelisah, merasa hampa, dikuasai kedagingan. Nah, jadi untuk bisa berbahagia kembali gimana? Bagaimana caranya? Cara satu-satunya adalah relasi antara kita dengan Allah harus dipulihkan. Karena yang membuat kita tidak bahagia adalah rusaknya relasi kita dengan Allah, dan akibatnya relasi kita dengan sesama pun rusak. Itulah sumber ketidakbahagiaan. Jadi kalau mau bahagia, relasi itu yang harus diperbaiki. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita memperbaiki relasi dengan Allah kalau kita sudah tidak mengenal lagi siapa Allah, nggak ngerti lagi apa maunya Allah. Nah, Allah sangat mencintai saudara dan saya. Dia tahu bahwa kita tidak berdaya untuk kembali menikmati suatu kebahagiaan seperti di Taman Eden. Dan karena itulah Allah merelakan putranya untuk menjadi manusia. Dengan demikian, Allah Putra memberi manusia suatu teladan untuk hidup baru. Artinya untuk memperbarui relasi kita dengan Allah. Jadi, tujuan utama Yesus hidup di dunia ini supaya memberi contoh kepada saudara dan saya bagaimana memperbaiki relasi dengan Allah dan memperbaiki relasi dengan sesama. Sebab dengan relasi yang diperbaiki itu, kita akan mendapatkan kembali kebahagiaan yang sejati. Nah, disinilah kita lihat, untuk menjadi manusia, Allah Putra perlu dilahirkan oleh seorang ibu. Untuk menjadi manusia, Allah membutuhkan rahim seorang wanita. Oke, next. Kehadiran Kristus memberikan suatu kehidupan baru. Tadi sudah saya singgung. Dia datang untuk memberikan suatu kehidupan baru, artinya memberikan suatu relasi yang baru antara kita dengan Allah dan sesama. Memberikan suatu kehidupan baru setelah kita mengalami kematian akibat dosa. Bunda Maria adalah Bunda Yesus. Dengan demikian, kalau Yesus dikatakan sebagai kehidupan baru, sang kehidupan baru, maka Bunda Maria adalah Bunda kehidupan baru. Yesus membawa kehidupan baru kepada kita. Dialah sang kehidupan baru. Dan Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda kehidupan baru. Bapak Ibu, tadi dikatakan bulan Mei dianggap sebagai suatu bulan yang melambangkan suatu kehidupan baru. Karena tadinya dari musim dingin, di mana semua tanaman mati, pada bulan Mei, mulai musim semi, kehidupan baru itu mulai tampak. Nah, Bunda Maria dikatakan sebagai Bunda kehidupan baru. Karena itulah diambil bahwa bulan Bunda Maria adalah bulan Mei. Jadi inilah dasarnya kenapa gereja mengajak kita
untuk berdevosi kepada Bunda Maria, Bunda kehidupan baru di bulan Mei. Nah, bentuk devosi kepada Bunda Maria bersiarah ke tempat-tempat di mana Bunda Maria pernah menampakkan diri. Kita melakukan novena, berdoa litani Bunda Maria maksud saya. Kita mempelajari dan meneladani kehidupan rohani dari Bunda Maria. Bahkan saya belum lama mendengar ada satu seminar yang membahas tentang kidung Bunda Maria. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari keteladanan Bunda Maria. Tetapi rosario bukan termasuk devosi kepada Bunda Maria. Jadi bentuk devosi kepada Bunda Maria adalah bersiara, novena, berdoa, litani, mempelajari, meneladani kehidupan rohani Bunda Maria, tetapi bukan berdoa rosario. Nanti kita akan jelaskan kenapa. Nah, ini kalau saya sampai di sini beberapa kali, kalau di dalam offline, ada aja yang tanya, jadi nggak boleh Pak, kalau pada bulan Mei kita doa rosario. Bapak Ibu, kalem sedikit. Kapanpun Anda mau doa Bapak kami, boleh nggak? Ya bolehlah. Kapanpun Anda mau doa rosario, ya bolehlah. Tetapi kalau kita bicara bahwa saya mau berdevosi kepada Bunda Maria, kemudian kita doa rosario, ya ini tidak tepat. Karena doa rosario bukan bagian dari devosi kepada Bunda Maria. Oke, berikut. Oke. Sekarang mari kita lebih memahami mengenai doa rosario ini. Doa rosario bukan doa kepada Bunda Maria, tetapi doa bersama Bunda Maria. Sederhana saja, kalau saya pergi ke gereja, ikuti misa dengan istri saya tentu tidak berdoa kepada istri saya, tapi saya berdoa bersama-sama dengan istri saya. Doanya kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Jadi doa rosario bukan berdoa kepada Bunda Maria, tetapi berdoa kepada Tuhan bersama Bunda Maria. Lalu apa gunanya? Apa gunanya kita berdoa bersama Bunda Maria? Doa sendiri aja, atau doa aja sama keluarga, doa aja sama teman-teman. Oke, mari kita lihat. Kristus sendiri yang menghendaki Bunda Maria senantiasa ada di tengah-tengah muridnya. Hal ini terlihat ketika menjelang wafatnya di kayu salib. Kristus berpesan secara khusus kepada para rasul, dalam hal ini diwakili oleh Yohanes Rasul, satu-satunya rasul yang ada di bawah kayu salib pada waktu itu, agar menerima Bunda Maria sebagai bunda mereka. Banyak orang berpikir bahwa penyerahan Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada Yohanes Rasul atau kepada para rasul, karena dia khawatir setelah dia wafat, ibunya akan terlantar. Karena pada saat itu di dalam masyarakat Timur Tengah, memang kehidupan seorang wanita sangat tergantung kepada laki-laki. Kalau suaminya ada, sebelum dia menikah, dia tergantung sekali dari perlindungan ayahnya. Kalau dia menikah, maka dia bergantung sekali kepada suaminya. Kalau suaminya sudah meninggal, maka dia akan bergantung kepada anak lakinya. Nah, pemikirannya, jadi waktu Yesus sebelum wafat, Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada para rasul, tujuannya supaya Bunda Maria tidak terlantar. Tetapi saudara tolong perhatikan ini. Waktu Yesus mulai mewartakan firman Tuhan, mewartakan Injil keliling Palestina, Bunda Maria tidak ikut bersama-sama dengan dia.
Di dalam Alkitab hanya dicatat 2 kali. Waktu Yesus di Kapernaum tidak terlalu jauh dari Nazaret. Bunda Maria datang mengunjungi Yesus, dan kemudian bertemu lagi pada waktu Yesus sedang memanggul salib di Yerusalem. Jadi, praktis sepanjang 3 tahun itu, Bunda Maria sudah terbiasa hidup tanpa didampingi oleh Yesus putranya. Bagaimana caranya? Ya, Alkitab ini bukan buku harian yang mencatat secara detail segala-galanya. Yang dicatat adalah hal-hal yang berkenaan dengan iman. Ya, yang penting kita menangkap bahwa selama 3 tahun Bunda Maria sudah terbiasa hidup tanpa didampingi oleh Yesus anaknya. Jadi tujuan Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada para rasul, atau tepatnya dia ingin Bunda Maria ada di tengah-tengah para rasul, apa? Bukan terutama untuk kepentingan Bunda Maria, tetapi justru untuk kepentingan para rasul. Kita lihat bagaimana ketika Yesus wafat, para rasul dalam keadaan sangat tergoncang, bingung, sedih, takut. Dalam keadaan seperti itu, di antara mereka sendiri pun kedagingannya masih penuh. Kita ingat, sebelum masuk kota Yerusalem, beberapa hari sebelum Yesus wafat, mereka masih bertengkar siapa yang paling besar, siapa yang akan duduk sebagai yang di sebelah kanan, sebelah kiri. Yang lain-lain terserahlah, pokoknya yang satu kanan, satu kiri. Oke. Mereka membutuhkan suatu sosok yang mempersatukan. Mereka membutuhkan sosok yang dapat memberi kekuatan, penghiburan di kala saat mereka sedang goncang. Dan sosok itulah Bunda Maria. Jadi bukan Bunda Maria sebenarnya yang lebih membutuhkan para rasul. Para rasul yang membutuhkan Bunda Maria. Berikut. Hal yang kedua, tadi kita bicara kenapa berdoa bersama Bunda Maria. Nah, hal yang kedua kita bisa lihat dalam peristiwa Pentakosta. Pentakosta yang dimaksud adalah Pentakosta Yahudi. Peringatan tentang turunnya atau Allah menganugerahkan 10 firman-Nya kepada Nabi Musa untuk umat Israel, untuk kita semua juga akhirnya. Nah, peristiwa itu selalu diperingati oleh orang-orang Yahudi. Ketika Yesus sudah wafat, maka menjelang Pentakosta dikatakan bahwa para rasul berkumpul bersama-sama dengan Bunda Maria. Kisah para rasul bab 1 ayat yang ke-14. Ayat ini penting. Saya ingin membacakan, atau kalau Bapak Ibu punya sedang pegang Alkitab, silakan baca Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka para rasul disebut namanya itu di ayat 12-13, mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan dalam hal ini, dalam ayat ini. Pertama, Bunda Maria berada di tengah para rasul yang pada saat itu sedang berada dalam keadaan sangat ketakutan. Mereka takut dibunuh oleh orang-orang para imam-imam kepala. Mereka juga bingung karena selama ini mereka sangat mengandalkan Yesus dan tiba-tiba mereka kehilangan Yesus. Mereka bingung apa yang harus dilakukan. Mereka juga dalam keadaan sangat sedih karena kehilangan orang yang mereka kasihi.
Nah, dalam keadaan limbung seperti itu, dalam keadaan takut, bingung, sedih, nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan, Bunda Maria berada di tengah para rasul. Yang kedua, dikatakan Bunda Maria berdoa bersama para rasul dalam situasi seperti itu, dan ini sesuai dengan petunjuk Yesus agar mereka berdoa bersama-sama mohon kedatangan penolong yang dijanjikan oleh Kristus. Nah, ketika mereka sudah bersatu hati, Roh Kudus turun atas mereka dan membuat mereka mengalami Allah. Dan ketika mereka mengalami Allah, mereka berubah total. Cara berpikir, sikap hati mereka berubah total. Siapa yang berubah? Bukan Bunda Maria. Roh Kudus, Allah, Roh Kudus yang mengubah mereka secara total, cara berpikir dan sikap hati mereka. Tetapi Bunda Maria ada bersama-sama para rasul, bersama-sama memohon pertolongan Allah. Saya ingin menggarisbawahi, yang mengubah para rasul bukan Bunda Maria, tetapi Bunda Maria mendampingi, bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Allah agar penolong lain datang. Dan ketika mereka berdoa bersama-sama, Allah berkenan menurunkan Allah Roh Kudus. Oke, mari kita lihat berikutnya. Sekarang kita lihat implikasinya. Pada saat Perang Salib pada tahun 1571, Kerajaan Muslim Ottoman itu pada waktu itu sangat-sangat kuat. Dan mereka bersiap untuk menyerang daratan Eropa untuk menjadikan Eropa menjadi benua Muslim. Nah, kerajaan Ottoman ini sekarang ini Turki. Dan untuk sampai ke daratan Eropa, mereka harus menyeberangi satu lautan. Nah, rakyat Eropa yang Kristiani pada saat itu, sekarang benua Eropa tidak bisa lagi dikatakan Kristiani. Rakyat Eropa yang Kristiani pada saat itu menjadi sangat cemas dan khawatir. Dalam situasi yang mencekam seperti itu, Paus pada saat itu, Paus Pius kelima, mengajak semua umat Kristiani berdoa bersama Bunda Maria dengan berdoa rosario. Kenapa Paus Pius mempunyai ide di dalam keadaan yang sangat mencekam seperti itu, mengajak semua orang berdoa bersama Bunda Maria? Karena Paus Pius teringat dengan peristiwa Pentakosta. Pada saat itu, para rasul dalam keadaan takut, bingung, sedih, nggak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Dan pada saat itu, Bunda Maria ada bersama-sama para rasul, berdoa bersama-sama para rasul, kemudian kuasa Allah turun atas para rasul, mengubah segala-galanya menjadi baik. Dengan dasar pemikiran seperti itulah, Paus Pius mengajak, mari, keadaan rakyat pada saat itu, keadaan umat Kristiani pada saat itu, sangat mirip dengan keadaan para rasul menjelang Pentakosta. Mereka takut dibunuh oleh tentara-tentara Ottoman. Mereka juga nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan karena kekuatan tentara Ottoman jauh lebih kuat daripada mereka. Mereka juga bingung apa yang harus dikerjakan, persis seperti keadaan para rasul menjelang pada hari Pentakosta setelah Yesus wafat di kayu salib. Jadi keadaan yang sama inilah yang membuat Paus Pius mengajak, mari kita berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria dengan berdoa rosario.
Oke, berikut. Nah, pada tanggal 7 Oktober 1571 terjadi peperangan yang hebat di Lepanto, di satu teluk yang merupakan benteng terpenting pasukan Kristiani. Nah, sepanjang hari itu, Paus bersama dengan umat berdoa Rosario di Basilika Santa Maria Maggiore untuk mendukung tentara-tentara Kristiani yang pada saat itu dalam situasi terdesak. Terjadi mujizat, karena tentara Kristiani ternyata bisa berbalik dapat menghancurkan tentara Turki setelah terjadi badai besar di teluk tersebut. Dan kekalahan Turki itu begitu parah sehingga mereka tidak pernah berani menyerang Eropa lagi. Bapak Ibu, mari kita lihat lagi. Ketika mereka berdoa bersama-sama, berdoa Rosario, berdoa bersama Bunda Maria, ternyata sesuatu yang hebat terjadi. Dari Turki untuk masuk ke Eropa, mereka harus melewati suatu lautan. Armada mereka begitu hebat, armada Ottoman. Tetapi ternyata di tengah-tengah lautan itu terjadi badai yang di luar dugaan, yang tidak seperti biasanya. Badai ini begitu hebat sehingga sebagian dari bala tentara armada Ottoman tenggelam. Yang selamat sampai ke daratan, mereka awalnya gagah perkasa dengan peralatan, mereka bisa mendesak tentara-tentara Kristiani. Tetapi rupanya mereka pun karena sepanjang malam mereka harus berjuang melawan badai, daya tahan mereka juga menjadi lemah. Sehingga setelah peperangan beberapa waktu, berbaliklah mereka menjadi lemah dan tentara-tentara Kristiani bisa mengalahkan mereka, menghancurkan bahkan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat lagi. Ketika para rasul menjelang Pentakosta, ketika para rasul dan Bunda Maria berdoa memohon pertolongan, Roh Kudus turun dalam rupa api memang. Tetapi sebelum api dalam rupa lidah api, mereka sedang berkumpul di dalam ruangan tertutup. Artinya pintu jendela tertutup. Tetapi kemudian tiba-tiba mereka merasakan hembusan angin. Kalau kita ada di ruang tertutup, harusnya angin tidak terasa. Tetapi karena ini Roh Kudus yang tidak terbatas dengan waktu, tempat, dan dia bisa berbuat apapun, mereka yang ada di dalam ruangan merasakan hembusan angin, dan pada saat itu Roh Kudus turun atas mereka. Nah, ketika di dalam perang salib ini, ketika Paus mengajak semua orang untuk berdoa bersama Bunda Maria, yang terjadi hembusan angin yang berupa badai. Dan ini menyelamatkan tentara-tentara Kristiani, menyelamatkan umat Kristiani di Eropa. Jadi kejadian terjadi peperangan di Lepanto itu sangat mirip dengan kejadian pada waktu Pentakosta di ruang atas di sebuah rumah di Yerusalem. Berikut. Paus dan umat mengimani bahwa mujizat itu terjadi karena Allah bekerja menolong mereka sebagai jawaban atas doa mereka bersama Bunda Maria, seperti yang dilakukan pada saat Pentakosta di ruang atas. Nah, pada tanggal 1 September 1883, Paus Leo ke-13 mengajak semua umat di seluruh dunia untuk berdoa rosario setiap hari di bulan Oktober, agar gereja senantiasa mendapat dukungan doa dari Bunda Maria di dalam menghadapi segala godaan, tantangan, dan persoalan hidup. Karena ada kuasa Allah yang dahsyat saat kita berdoa bersama Bunda Maria. Jadi kalau orang bertanya, buat apa berdoa bersama Bunda Maria?
Jawabannya, di dalam iman, di dalam tradisi gereja Katolik, dan Alkitabiah, kita melihat ketika kita berdoa bersama Bunda Maria, ada kuasa Allah yang dahsyat yang dapat menolong kita. Oke. Berikut. Nah, mari kita lihat sekarang asal-usul dari bentuk doa rosario ini. Pada abad-abad pertama, para biarawati pada pertapaan biasa mereka mendaraskan 150 bab Mazmur setiap hari. Bapak Ibu, Mazmur itu adanya 150 bab. Jadi kalau nggak bisa lebih, memang 150 Mazmur itu terdiri dari 150 bab. Nah, pada abad-abad pertama, biarawati dalam pertapaan itu mereka setiap hari mendaraskan Mazmur pagi, siang, dan malam. Pagi mereka mendaraskan 50 bab Mazmur, siang 50 bab, malam 50 bab juga. Nah, tetapi kesulitannya adalah pada saat itu banyak sekali biarawati yang masih buta huruf. Sulit untuk mereka untuk membaca Mazmur. Jadi Mazmur itu biasanya dibacakan oleh satu orang, atau ada juga ketika satu orang membaca dan kemudian yang lain mengikutinya. Tetapi ini kan selain memakan waktu, juga ada kesulitan lah. Nah, kemudian dalam perkembangannya, mereka tidak lagi membaca Mazmur, tetapi mereka berdoa Bapa kami 50 kali pada pagi, 50 siang, 50 pada waktu malam. Alasannya karena doa ini adalah doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya lagi, doa Bapa kami ini diganti dengan doa Salam Maria. Tetapi doa Bapa kami tetap dipertahankan. Nah, jadi jadi doa yang dilakukan tadinya oleh para rahib, para biarawati, semula 150 bab Mazmur, kemudian berganti menjadi 150 kali doa Bapa kami. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya menjadi 150 kali doa Salam Maria dengan setiap 10 ada Bapa kami. Inilah yang kemudian menjadi doa, menjadi rangkaian rosario yang dipertahankan sampai saat ini. Lalu kenapa bentuknya berupa seperti itu? Nah, butir-butir itu sebenarnya untuk menghitung jumlah doa. Supaya menghitung 1, 2, 3, sampai 5, sampai 10, udah itu nanti kan Bapa kami lagi. Gak ada sesuatu yang katakanlah yang adikodrati atau apa. Simple saja. Kenapa pakai butir-butir seperti itu? Ya untuk menghitung. Oke, berikut. Tradisi mengatakan Santo Dominikus pada tahun 1221, pendiri dari Ordo Dominikan, adalah santo yang menyebarkan doa rosario dalam bentuknya seperti sekarang. Tujuannya apa? Merenungkan misteri kehidupan Kristus, Putra Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu tolong perhatikan ini. Apa tujuannya? Tujuannya merenungkan misteri kehidupan Kristus, Putra Allah yang menjadi manusia. Bukan merenungkan kehidupan Bunda Maria. Nah, rosario itu berasal dari kata rosarium yang berarti taman bunga ya, taman bunga rose garden. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan rose garden? Rose garden ini sebenarnya suatu istilah, suatu gambaran sesuatu yang sangat indah bagi orang-orang yang glamur, golongan lanjut umur, model kayak saya. Kita masih ingat bahwa dulu pernah sangat terkenal ada lagu Rose Garden. I beg your pardon, I don't promise you a rose garden. Kita tidak menjanjikan engkau sesuatu yang
Wah, ini kan. Nah, karena doa rosario ini digunakan untuk mengenang seluruh misteri penyelamatan Kristus, suatu karya yang bukan hanya sangat indah, tapi sangat agung bagi kita semua. Maka doa rosario itu dianggap, dibayangkan seperti suatu rose garden, sesuatu yang sangat indah, sangat agung bagi kita. Nah, inilah kenapa asal muasalnya kata-kata rosario. Oke, berikut. Nah, mari kita lihat bentuk doa rosario ini. Doa ini adalah doa kontemplasi, doa meditasi. Jadi artinya di dalam mendaraskan doa rosario, kita merenungkan misteri kehidupan Kristus. Jadi ketika kita berdoa rosario, kita bukan meresapi kata demi kata di dalam doa Salam Maria. Kita tidak mendoakan, artinya kita mencoba Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu. Kita bayangkan satu kata demi satu kata sampai 53 kali. Bukan. Doa rosario ini adalah doa kontemplasi. Kita berdoa bersama Bunda Maria, merenungkan misteri kehidupan Kristus, dan sambil kita merenungkan misteri kehidupan Kristus, kita mengucapkan doa Salam Maria. Nah, jadi rosario itu adalah kristosentris, bukan Maria sentris. Doa rosario bukan merenungkan peran dan keteladanan Bunda Maria, karena itu doa rosario bukan sarana untuk berdevosi kepada Bunda Maria, tetapi sarana untuk berdoa bersama dengan Bunda Maria. Jadi doa rosario bukan Maria sentris, tetapi Kristo sentris. Oke, berikut. Nah, peristiwa-peristiwa rosario itu merupakan ringkasan Injil. Jadi sebenarnya kalau kita merenungkan, bermeditasi dengan doa rosario, dengan seluruh peristiwa-peristiwa yang ada, sebenarnya kita sedang merenungkan Injil secara keseluruhan. Nah, dulu bayangannya adalah kita merenungkan pada peristiwa-peristiwa pada waktu Yesus lahir, kemudian merenungkan bagaimana ketika dia wafat di kayu salib, dan kemudian yang ketiga adalah peristiwa mulia ketika dia bangkit dari alam maut untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya di rumah Bapa. Nah, dianggap dengan peristiwa kelahiran, peristiwa pengorbanannya dia, wafat dia di kayu salib, dan kebangkitan, ini merupakan suatu sudah merenungkan keseluruhan misteri. Tetapi kemudian Paus Yohanes Paulus II merasa ada sesuatu yang terlewat. Kita harusnya merenungkan juga karya-karya penginjilan Yesus. Karena itulah kemudian ditambahkan satu peristiwa lagi, peristiwa terang. Jadi, peristiwa gembira adalah seputar kelahiran Kristus. Peristiwa terang seputar karya-karya penginjilan Kristus. Nanti kita coba akan membahas peristiwa terang ini, dimulai dari Yesus, di mana Yesus dibaptis di Sungai Yordan, sampai akhirnya dia meninggalkan kita, misteri yang luar biasa, yaitu Ekaristi. Nah, kemudian ada peristiwa sedih sekitar pengorbanan Kristus untuk menebus dosa manusia. Dan peristiwa mulia seputar kebangkitan Kristus dan kedatangan Roh Kudus. Lengkap. Lengkap. Seperti apa yang ada di Injil, Perjanjian Baru maksud saya. Dari kelahiran sampai dengan kedatangan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa rosario itu
adalah kontemplasi, kita merenung. Jadi kita bukan mendaraskan, artinya mengartikan kata-kata Salam Maria satu kata demi satu kata. Nah, karena itu ada orang yang dalam tanda kutip mempersoalkan, loh, kenapa kita harus mengulang-ulang kata-kata yang sama, doa yang sama sampai 53 kali? Sedangkan Yesus kan mengatakan bahwa kita kan kalau berdoa jangan bertele-tele. Bapak Ibu, coba kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Yesus itu ada di dalam Matius bab 6 ayat yang ke-7. Matius bab 6 ayat yang ke-7. Di situ Kristus mengatakan begini, saya kutip kata ini penting untuk kita lihat. Lagi pula di dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Bapak Ibu tolong perhatikan. Pertama, doa rosario bukan berdoa, mendoakan, mengartikan kata-kata Salam Maria yang diulang-ulang sampai 53 kali. Tetapi kita menggunakan doa Salam Maria itu sebagai sarana untuk merenungkan firman Tuhan. Poin pertama. Poin yang kedua, ketika Yesus mengatakan, janganlah bertele-tele dalam berdoa, sebenarnya bukan tidak boleh bertele-tele dalam doanya, tetapi yang dilarang oleh Yesus atau dikritik keras oleh Kristus, jangan mengira bahwa kalau kita doanya panjang, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Jadi semakin panjang, semakin doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Itu yang dikritik oleh Yesus. Itu yang mau dijelaskan. Doa kamu dikabulkan bukan karena panjangnya doamu, gitu loh. Itu ada pengertian yang gamblangnya. Oke, nah nanti kita lihat apa artinya ini. Oke, berikut. Hal-hal pentingnya, sarana untuk membantu kontemplasi, untuk membantu berkontemplasi sangat disarankan sebelum kita doa rosario membuat persiapan-persiapan awal yang dapat membuat kita dapat merenungkan Injil atau perikop atau ayat Alkitab yang mau direnungkan. Termasuk mungkin satu renungan-renungan atau ilustrasi, dan kita juga bisa menyediakan salib, lilin, gambar-gambar, dan sebagainya. Semuanya supaya membantu kita bisa merenungkan, berkontemplasi tentang misteri kehidupan Kristus. Nah, Bapak Ibu, perlu kita perhatikan, salib, ketika kita berdoa rosario bersama-sama, salib tetap merupakan fokus utama, bukan patung Bunda Maria. Beberapa kali ketika saya diajak teman berdoa bersama-sama di lingkungan, begitu mau doa rosario, salib yang tadinya ada di tengah, di pinggir, patung Bunda Maria yang di pinggir ditaruh di tengah. Karena kita sekarang katanya mau berdoa kepada Bunda Maria. Maaf, itu salah. Itu salah. Doa rosario Kristosentris, bukan Mariosentris. Tetap fokus kita Yesus. Tuhan kita tetap Yesus. Oke, berikut. Rosario adalah sarana untuk berdoa. Jangan terperangkap menjadikan rosario sebagai jimat, sebagai penolak bala atau alat pengusir setan. Kita sering kali mendengar bahwa ada rosario yang dipakai bisa menyembuhkan orang. Sehingga kalau ada orang sakit dipinjemin rosarionya. Sorry to say, itu jimat. Itu berhala. Sekalipun bentuknya benda rohani. Bahwa ada orang yang mengalami ketika dia bawa rosario, dia diselamatkan dari kecelakaan, bisa katakanlah mengusir kuasa gelap dan sebagainya. Semuanya itu bukan karena kuasa yang ada pada rosarionya, tetapi itu adalah kekuatan doa. Kuasa doa, bukan kuasa yang ada pada benda rosarionya.
Kita tidak boleh menyembah berhala. Jangan menjadikan benda-benda rohani pun sebagai berhala. Kuasa yang ada adalah kuasa Allah, kuasa doa. Perlu dibedakan juga antara pengalaman yang sifatnya pribadi dengan suatu kesaksian iman. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa ya pokoknya saya ngalami waktu saya bawa rosario saya diselamatkan dari kecelakaan dan sebagainya. Oke, mungkin dia juga bukan tidak berdusta, tapi itu pengalaman pribadi dia. Dan pengalaman seseorang tidak bisa dipakai digeneralisasi bahwa ini akan menjadi pengalaman semua orang. Kesaksian iman perlu dibedakan antara pengalaman yang sifatnya pribadi dengan suatu kesaksian iman yang meneguhkan ajaran gereja yang dapat didalami oleh semua orang beriman. Itu pengalaman dia pribadi, tapi tidak berarti bahwa pengalaman pribadi itu akan berlaku pada semua orang. Oke, berikut. Manfaat berdoa rosario, pertumbuhan iman Kristiani. Dengan merenungkan misteri penyelamatan Kristus, kita dapat menghayati ajaran-ajaran Kristus, semakin percaya kepada Dia, semakin mampu berserah diri kepada rancangan Tuhan. Kekuatan doa rosario bukan karena berapa kali kita mendoakan rosario itu dalam satu kurun tertentu, atau berapa putaran yang harus kita lakukan di dalam mendoakannya. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau doa rosario supaya terkabul harus berapa kali putaran. Saudara, ingat tadi apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang bisa membuat doa kita dalam tanda kutip dikabulkan oleh Tuhan bukan panjangnya doa saudara, bukan berapa kali putaran saudara berdoa rosario, tetapi penyerahan diri kita kepada Tuhan. Berdoa rosario adalah berdoa bersama Bunda Maria dan bersikap seperti Bunda Maria di saat berdoa, penuh iman dan kepasrahan kepada rencana Tuhan. Jadi jangan menggunakan doa rosario untuk tanda kutip memaksa Tuhan mengabulkan apa yang kita mau. Kita berdoa bersama Bunda Maria dan Bunda Maria sendiri mengatakan, aku ini hamba Allah. Terjadilah padaku menurut kehendak Allah. Berdoa bersama Bunda Maria penuh dengan iman dan kepasrahan kepada rencana Tuhan. Amin. Oke, ini yang mungkin bisa saya sampaikan tentang doa rosario. Mungkin kita break sebentar untuk barangkali nanti ada tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Robi. Kita semakin mengerti ya apa itu doa rosario. Oke teman-teman, kita setelah ini akan ada pujian untuk break. Bila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat. Waktu untuk tanya jawab nanti sampai dengan 20.35. Setelah itu kita akan kontemplasi dengan salah satu peristiwa doa rosario. Mungkin bisa 30-45 menit. Jikalau ada teman-teman nanti saat kontemplasi sudah ngantuk gitu ya mungkin, atau sudah mau live atau mau istirahat gitu ya, itu nanti dipersilahkan boleh live gitu. Tapi nanti kita setelah ini akan tanya jawab. Baiklah, silahkan Cynthia. Ya. Cynthia. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Pertanyaannya boleh ditulis di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Untuk materi nanti akan di-share ya, Bapak Ibu. Materi akan di-share. Kalau yang mau. Ya, kalau yang mau. Mau semua Pak ini. Oke, ini ada pertanyaan Pak Robi. Saat berdoa rosario, seringkali saya ada sampaikan ujud-ujud dan meminta Bunda Maria sebagai perantara. Bagaimana nih pendapat Bapak itu? Saya pikir itu sesuatu yang bagus, tapi begini, ini opini saya ya. Kalau
kita sudah sadar bahwa doa rosario adalah doa kontemplasi. Artinya doa untuk merenungkan mengenai misteri penyelamatan Yesus. Maka biasanya kadang-kadang sebelum kita masuk ke sepuluhan Bunda Maria, Salam Maria, dibacakan kan wujudnya tuh seperti apa. Menurut saya, kalau kita, sebelum 10 Salam Maria disampaikan wujud, itu bisa sangat mengganggu fokus renungan kita. Misalnya saja ya, dengar bahwa mohon doa untuk kesembuhan ibu ini. Nah, orang yang belum baru dengar mulai mikir, si ibu ini sakit ya? Sakit apa ya? Udah ada yang nengok atau belum? Nah, di dalam 10 Salam Maria berikutnya, konsentrasi dia tidak lagi terfokus kepada peristiwa yang harusnya kita renungkan, tapi sudah terpecah untuk wujudnya. Ini seringkali kita berdoa juga seperti ini. Ketika kita mohon kepada Tuhan, kita lebih fokus kepada wujud kita, bukan kepada Tuhannya. Jadi, kalau mau mengajukan wujud-wujud, dan saya kira sangat baik kita berdoa bersama Bunda Maria, saya lebih menganjurkan setelah doa rosario yang 5 kali 10 Salam Maria itu, baru dibacakan doa wujud-wujud, kemudian kita bisa ditutup dengan lagu penutup tentunya. Jadi bukan sebelum masuk itu dibacakan wujud, dibacakan kacau, bisa kacau ya. Kalau buat saya, terserah kalau Bapak Ibu merasa tidak dikacaukan dengan adanya wujud-wujud seperti itu. Lebih baik kita fokus kepada apa yang mau kita renungkan. Nah, setelah kita merenungkan 5 peristiwa itu, harusnya kita mempunyai hati yang baru, mempunyai sikap yang baru di dalam memohon, sehingga permohonan-permohonan kita mungkin bisa lebih sesuai dengan kehendak Allah. Itu kira-kira jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Robi. Pak, kalau devosi terhadap Bunda Maria dengan doa rosario itu kan berbeda ya Pak ya? Ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi Pak. Oke. Devosi kepada Bunda Maria, pada intinya devosi adalah kita mau mempelajari sifat-sifat Allah melalui keteladanan orang-orang kudus. Jadi kalau devosi kepada Bunda Maria, kita mau mempelajari sifat Allah melalui sifat-sifat Bunda Maria. Ya, kerendahan hati dia yang luar biasa, bahwa dia memposisikan diri sebagai hamba ya. Dia memposisikan diri bahwa saya nggak perlu ngerti apa yang Tuhan mau berikan kepada saya. Saya nggak tanya apa upah saya. Bunda Maria tidak pernah nanya kepada Gabriel, lalu saya dapat apa? Nah, kita bisa berpikir, wah, Bunda Maria itu begitu tulus ya. Ketika dia diserahkan suatu tanggung jawab atau risiko besar sekali, dia tidak minta ditunda, dia tidak tanya-tanya bagaimana saya bisa selamat, bagaimana saya bisa melindungi diri, apa yang saya dapat. Nah, dia hanya mengatakan saya hamba, dan seorang hamba tugasnya adalah memenuhi kewajiban apa yang diperintah. Nah, kita bisa melihat sifat Allah seperti yang ada pada pribadi Bunda Maria. Kita bisa mengikuti dalam hal apa kita mau setia kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa ketika disuruh mengampuni orang, kita tidak mengatakan Tuhan, kalau saya ngampunin dia kapok nggak? Dia tetap dia nggak akan bikin saya celaka lagi. Kalau saya ngampunin dia, saya dapat apa? Nah, kita belajar dari Bunda Maria. Nah, ini devosi kepada Bunda Maria. Atau ya kepada orang kudus yang lain pun bisa begitu. Itu devosi. Tetapi doa rosario tidak berkonsentrasi kepada merenungkan sifat-sifat Bunda Maria. Doa rosario merenungkan tentang Yesus Kristus, karya penyelamatan Yesus Kristus. Jadi kan dua hal yang beda kan. Kalau devosi,
kita belajar dari sifat-sifat dari keteladanan orang kudus, keteladanan ini, dan melihat sifat-sifat Allah di dalam diri orang itu. Tapi kalau doa rosario, kita belajar dari, kita merenungkan karya penyelamatan Yesus, dan apa arti karya penyelamatan itu untuk diri saya. Itu kira-kiranya. Jadi itu kedua hal yang berbeda. Tapi ya sekarang lagi saya katakan bahwa ada orang yang banyak kali yang tanya, jadi bulan Mei nggak boleh doa rosario. Loh, dari Januari sampai Desember mau doa rosario setiap hari ya nggak boleh aja. Kenapa enggak? Karena kan kita doa rosario kan untuk seperti kita belajar Injil, merenungkan Injil. Ya kenapa enggak? Saya juga setiap hari baca Injil. Jadi jangan langsung mengatakan bahwa, oh kalau gitu bulan Mei nggak boleh doa rosario. Oh enggak. Doa bulan Mei adalah doa buat berdevosi Bunda Maria. Jadi kalau kita mau berdevosi dengan baik. Pelajari sifat Maria. Renungkan sifat Maria. Bahwa sesudah itu mau doa rosario, artinya kita mau merenungkan firman Tuhan, karya Yesus, ya silakan saja. Kira-kira seperti itu jawaban. Oke, Pak. Jadi kalau kita nih Pak sebagai pewarta, kalau nanti diminta membawakan renungan gitu ya pada bulan doa Rosario ini, Ya, kita tuh fokusnya jadi lebih kepada Injil ya, iya, peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus itu gitu ya, Pak. iya. Hmm, Karena bukan. rosario itu dengan ada 4 peristiwa lengkap dari saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan sampai dia wafat, sampai dia meninggalkan kepada kita suatu misteri yang sangat agung, yaitu Ekaristi. Dari segitu kan banyak sekali yang dapat kita pelajari. Nanti kita masuk ke ke peristiwa terang. Ada banyak sekali poin-poin yang kita bisa belajar dari setiap renungan. Malahan nanti saya mau katakan juga, saya akan memberikan dari bacaan satu peristiwa, katakanlah peristiwa Yesus dibaptis Sungai Yordan. Kita ambil kutipan Injil ya. Dari kutipan Injil itu mungkin ada 3-4 poin yang kita harus bisa renungkan. Tetapi karena cuma singkat, kan kita cuma 10 Salam Maria, nggak mungkin lah Anda bisa merenungkan 4 poin itu. Ambil saja salah satu poin. Renungkan itu secara mendalam di dalam kesepuluhan Salam Maria. Hari berikutnya ketika saudara doa rosario lagi dengan peristiwa yang sama, peristiwa terang, ambil poin yang lain. Ada banyak sekali. Injil itu sangat kaya. Jadi jangan ketakutan kehabisan bahan. Oke, baik Pak Robi, terima kasih. Pak, sepertinya kita langsung aja masuk ke kontemplasi ya Pak, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi nih. Ada yang resen tuh. Oh, resen. Oke, Pak Paulus ya. Oke Pak, silakan Pak. Ya, baik. Saya mau tanya, kan ini lagi bulan November ini, bulan Oktober ini kita rosario ya Pak ya. Kalau Mei itu devosi ya. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita bawakan ibadat doa rosario di lingkungan pada bulan Oktober ini, bacaan kitab sucinya kita ambil pada dari peristiwa apa yang sedang kita bawakan ya Pak ya? Ya. Betul nggak Pak? Betul Pak. Begini Pak, begini. Jadi misalnya peristiwa gembira kemarin hari Sabtu, ya, saya ambil salah satu peristiwa gembira itu yang saya bahas di bacaan kitab sucinya. Betul Pak? Begini Pak. Bapak bawakan ini di dalam rosario atau di dalam suatu persekutuan doa? Halo? Halo? Kok putus? Di-unmute dulu Pak. Pak Paulus di-unmute dulu. Ya udah. Ke-mute lagi Pak. Di-unmute lagi. Begini deh, gini. Oke. Ya. Kalau selama kita dalam berdoa rosario, ini kan kita lagi bicara doa rosario. Iya. Maka
kita bisa saja mengikuti apa yang sudah katakanlah dalam tanda kutip separuh dibakukan oleh gereja, bahwa kalau Senin itu peristiwa gembira, Selasa sedih dan sebagainya gitu loh. Bisa saja kita ikuti. Nah, di setiap peristiwa itu, peristiwa gembira, itu kan ada lima hal yang Maria diberi kabar, apa segala macam. Nah, setiap peristiwa Maria diberi kabar, itu bisa ada berapa banyak poin yang dapat kita renungkan. Nah, tetapi kalau Bapak mau di luar itu, bisa juga. Kita ambil saja satu kutip perikop ya, satu perikop ya entah dari mana, dari Injil Yohanes, Lukas dan sebagainya, diambil satu perikop, kemudian dia dipecah-pecah menjadi lima bagian. Untuk bagian pertama dari ayat ini sampai ini kita ajak umat merenungkan itu. Nanti di bagian kedua ambil lagi ayat ini, kita ajak umat renungkan itu. Bisa saja. Pada dasarnya, doa rosario adalah doa untuk merenungkan misteri penyelamatan Yesus Kristus. Ambil saja dari Injil, dari mana saja bisa. Tapi kalau mau ngikutin seperti yang biasanya, ya silakan saja. Saya cuma katakan gini, kalau misalnya Bapak ada di dalam lingkungan bukan karismatik ya, sebaiknya ngikuti aja, karena orang-orang di luar karismatik kan tidak biasa dengan tiba-tiba kita ambil kutipan sendiri. Nanti kan mereka pikir ini apa lagi? Ikuti saja. Kita kan harus mengikuti orang lain, bukannya memaksakan apa yang kita mau kan. Tapi kalau kita di kalangan orang-orang karismatik sendiri, menurut saya biasa. Saya sudah lama, sudah lebih dari 10 tahun kalau saya diajak doa rosario oleh teman-teman, saya ambil aja satu kutipan Injil, saya bagi jadi 5. Ayo kita renungkan yang pertama ini, kedua ini, ketiga. Kan bisa berjalan. Kira-kira itu Pak jawabannya. Atau ada lain yang Bapak tanya? Kok hilang? Pak Paulus di-unmute dulu. Oh iya. Ya baiklah, kalau gitu kalau di lingkungan saya pakai secara standar aja. Cuman yang tadi saya mau tanyakan, kan itu selalu kalau ibadat rosario ada bacaan kitab sucinya. Nah, bacaan kitab sucinya nanti saya ikutin sesuai peristiwanya aja kalau gitu. Ya, nah, makanya nanti kita kalau Bapak mau ikut terus, kita akan lihat bagaimana kita berdoa rosario dengan kontemplasi. Oh iya, ya Pak Robi. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, dengan Pak Suryono. Silahkan Pak Suryono. Apa kabar Pak Suryono? Ya. Selamat malam Pak Robi. Malam Pak Suryono. Pak Robi, terima kasih pencerahannya luar biasa. Saya ini mencari jawabannya cukup lama. Jadi begini, kita orang Katolik itu kan tadi disebutkan doa rosario penting. Nah, di tempat-tempat gua kerap maupun Lourdes sendiri, itu biasanya kita rame-rame rombongan doa rosario di depannya Bunda Maria, karena di situ nggak ada salib Yesus juga, Pak Robi. Jadi kalau di kerap itu kan agak mojok sana salib Yesusnya. Nah, saya lihat rombongan kami atau rombongan lain, kalau doa rosario ya di depannya patung Bunda Maria itu nih. Nah, ini memang perlu perubahan ya Pak Robi ya kayaknya ya. Kita salah fokus nih kalau gitu nih. Benar nggak Pak Robi? Terima kasih pencerahannya Pak Robi. Gini Pak Sur, kalau ada patung Bunda Maria, kemudian kita berdoa rosario, bisa saja kita berpikir bahwa kita lagi bersama-sama Bunda Maria merenungkan misteri penyelamatan Yesus Kristus. Tapi bukan saya lagi bicara sama Bunda Maria loh, enggak. Saya mau mengatakan Bunda Maria, ayo kasarnya nih ya, saya ngomong sama Bunda Maria, yuk doa bersama-sama saya, berdoa kepada Tuhan loh. Jadi bukan fokus kita kepada Bunda Marianya, tapi fokus kita tetap kepada Tuhan. Tapi kita mengimani, saya mau berdoa bersama Bunda Maria.
Kenapa saya mau berdoa bersama Bunda Maria? Karena ajaran gereja Katolik, dan tadi sudah saya singgung, kita yakin bahwa kalau kita berdoa dengan Bunda Maria, ada kuasa besar yang luar biasa. Allah Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa. Keyakinan kita seperti itu, iman kita seperti itu. Jadi kita bukan berdoa kepada Bunda Marianya, bukan Bunda Marianya yang kita minta untuk mengabulkan doa kita. Ingat loh, kalau litani kan kita juga tidak mengatakan Bunda Maria, kabulkanlah doa kami. Tidak loh. Bunda Maria, doakanlah kami. Jadi kita berdoa bersama Bunda Maria, bukan berdoa kepada Bunda Maria. Kira-kira gitu Pak Sur. Jadi nggak salah, artinya ada patung Bunda Maria, kita berdoa rosario, ya nggak salah juga. Tapi pengertiannya kita tidak lagi ngomong sama Bunda Maria, berdoa kepada Bunda Maria, bersama Bunda Maria, kita mau merenungkan misteri penyelamatan Yesus. Baik, banyak Pak Robi, untuk clear. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita akan masuk ke kontemplasi ya. Untuk pertanyaan mungkin bisa di kolom chat ditujukan ke saya. Nanti mungkin Pak Robi bersedia menjawab lewat WA ya Pak. Setelah ini ya. Tapi jangan malam ini juga loh. Oh iya, nggak malam ini, besok-besok. Oke, baik Bapak Ibu. Mohon maaf ya yang RSN nggak dipanggil lagi. Silakan Pak Robi. Ibu Cynthia yang mau memimpin doa rosario? Oke.